Oke guys, lanjut part 2. Yang belum nonton part 1, linknya ada di deskripsi ya. Perjalanan kali ini kita mulai dari pintu Rimbah. Dan seperti biasa dalam setiap pendakian, mengawali pendakian dengan doa adalah hal yang wajib. Perjalanan yang sebenarnya pun akhirnya dimulai. Perjalanan dari pintu Rimbah menuju pos 2 ya terbilang landai, santai, pokoknya masih bisa dikompromi oleh kaki. Untuk teman-teman yang ingin menghemat energi, sebenarnya bisa naik ojek dari pintu Rimbah ke pos 2 langsung. Oke guys, sekarang perjalanan dari pintu Rubang Bawak Nau ke pos 1 Cayo. Perjalanan dari pintu Rimbah menuju pos 2 bahkan sampai pos 3 itu pemandangan didominasi oleh savana, padang rumput yang luas. Sejauh mata memandang hanya terlihat savana. Dari mana bang? Dari Bandung saya. Oh mantap. Duluan ya bang. Siap, siap. Oke guys, posa. Sekarang posisi saya udah di pos 1. Ini dia. Pos 1 Pementan. Mantap. Tak terasa kami pun sampai di pos 1. Dan di sini kami beristirahat sejenak untuk makan siang. Usai makan dan beristirahat sejenak, perjalanan pun kami lanjutkan kembali dengan semangat baru. Guys, sekarang perjalanan menuju pos 2. Tadi istirahat, makan, dan sekarang lanjut pos 2. Semangat, yakin, tunggas. Jadi buat teman-teman, perhatikan petunjuk ini karena beda jalur antara jalur motor, ojek, sama jalur pendaki. Jalur pendaki lebih landai, kalau jalur ojek kayak tanjakan. Jadi perhatikan tanda-tanda balik seperti ini. Oke? Perjalanan pun kami lanjutkan dan tujuan kami selanjutnya yakni sumber mata air. Ini sumber mata airnya guys, di bawah situ. Mantap. Nah teman-teman, untuk pendakian Gunung Rinjani via Sembalun, kita akan menemukan 2 titik sumber air. Yang pertama yakni titik sumber air sebelum pos 2 seperti terlihat pada video, dan yang kedua sumber airnya terdapat di Pelawangan Sembalun, tempat campsite para pendaki. Oke guys, akhirnya tiba di pos 2. Mantap. Kira-kira 20-30 meter dari sumber mata air tadi, kita menemukan pos 2. Usah men. Sekarang posisi perjalanan ke pos 3.
Tadi dari pos 1 mau susingin mata air pas di jembatan, dan langsung ke pos 3. Pemandangannya luar biasa. Mantap. Sejauh mata memandang, padang savana terhampar luas, sehingga membuat perjalanan tidak membosankan. Pasca gempa 2018, banyak jalur-jalur yang sebelumnya digunakan untuk pendakian harus berubah arah karena longsor. Mendekati pos 3, pemandangan sudah sedikit berubah. Kita mulai memasuki hutan pepohonan. Dan akhirnya saya pun tiba di pos 3 pada Balong. Kantin guys. Di pos 3 saya beristirahat sejenak sambil berbincang-bincang dengan teman-teman baru dan saling menghibur satu dengan yang lain karena tubuh sudah mulai lelah. Oke, perjalanan lanjut dari pos 3 menuju pos 4. Dari pos 3 sampai seterusnya udah mulai menantang. Jadi slow, santai-santai saja. Di bawah itu pos 3. Oke. Yang penting yakin. Medan dari pos 3 sampai Pelawangan Sembalun mulai menanjak. Jadi harus siapkan fisik betul-betul. Oke. Aman bang? Dari mana bang? Solo. Saya dari Manado. Lanjut ya bang? Ya, naik mobil bang. Kalau dari Manado pesawat ke Surabaya baru, dan Surabaya nyebrang. Oh nyebrang, oh naik kapal langsung. Ya. 8 jam. Aku dari Surabaya 20-an jam bang. Oke lanjut dulu ya bang. Ya, cari. Waduh, ketemu teman kita lagi ini. Ayo bang. Kayak susu kita. Susu gitu. Pasti abangnya jalan agak santai pasti ya. Santai terus. Bukan santai sih, emang udah gak kuat apa sih. Aman. Abangnya satu mana? Masih di belakang, pelan-pelan santai. Mantap. Udah kelihatan puncaknya. Besok mau fighting menuju puncak. Mantap. Yang penting yakin. Dan akhirnya setelah perjuangan yang cukup melelahkan, saya pun tiba di pos 4 Cemara Siwu. Cemara Siwu berarti cemara, pohon cemara, dan siwu berarti 1000. Jadi pohon cemara 1000. Oke guys. Tadi sempat istirahat di pos 4.
Lanjut lagi pos. Wih, kayaknya langsung Pelawangan Sembalun. Ini dia yang bilang Bukit Penyesalan. Semoga nggak menyesal ya. Mantap. Udah pelan-pelan ke apa bang? Ke Pelawangan. Ya bang, saya mau buat tenda sekalian masakan bang. Gimana bang? Kan karirku juga ringan bang, jadi lebih enteng. Ngomong-ngomong bang, air masih ada di abang? Air minum? Udah aman bang. Oke, siap-siap. Tak terasa itu tinggal 2 bukit lagi sebelum sampai di Pelawangan Sembalun. Tetap semangat. Sore itu langit terbuka sehingga puncak terlihat dengan jelas, semakin membuat hati bersemangat dan hilang rasa lelah. Nah, di titik ini, titik terakhir atau bukit terakhir sebelum ke Pelawangan. Di sini ada jalur kiri untuk pendaki dan kanan untuk porter. Dan di sini saya berhenti sejenak untuk minum kopi karena cuaca semakin dingin. Akhirnya setelah perjuangan yang tidak mudah, saya sampai di Pelawangan 1. Di sini terdapat 4 campsite, Pelawangan 1 sampai Pelawangan 4. Mantap. Dan hari sudah mulai gelap, saya pun memutuskan untuk mendirikan tenda di Pelawangan 3 agar lebih mudah mengakses air yang terdapat di Pelawangan 4. Dan pagi itu kami memutuskan untuk belum muncak karena kami mau menikmati keindahan Pelawangan Sembalun seharian. Suhu di Pelawangan Sembalun ini sangat dingin, terlebih bagi saya yang tidak terbiasa dengan ketinggian serta suhu seperti ini, saya merasa sangat kewalahan dan kesulitan untuk beradaptasi. Oke, selamat pagi guys. Pagi ini kami belum ke puncak karena tadi malam masih tunggu teman-teman lain sampai jam 4. Kemudian buat tenda, masak, ambil air, selesai hampir setengah 12. Sedangkan seharusnya jam 12 sudah bangun dan persiapan ke
Pagi hari yang cerah ditemani matahari yang bersinar memberi kehangatan merupakan momen yang tepat untuk menikmati kopi sambil ditemani pemandangan yang begitu indah. Dari kejauhan terlihat danau Segara Anak yang begitu indah dan memukau. Sungguh suatu pemandangan yang luar biasa dan tidak ditemukan di tempat lain. Kopi yang diminum mungkin harganya murah, tapi dengan pemandangan serta situasi dan momen yang begitu indah membuat kopi yang diseduh itu menjadi tak ternilai harganya. Asik deh. Tuh udah di setup tuh kameranya. Jadi guys, kalau mau ambil air itu di Pelawangan 4, terus lanjut di sini jelas ada kolam mata air spring, dan di sini ada dua jalan kan, kiri kanan. Kalau kanan itu ke puncak, nah kiri ambil kiri mau ke mata air. Oke. Dan pagi itu saya menyempatkan diri ke mata air untuk bersih-bersih diri, juga untuk mengambil air. Mantap. Pasca gempa kemarin, sumber air di Pelawangan Sembalun mengalami sedikit perubahan. Volume air yang dihasilkan lebih sedikit dari sebelumnya karena tertimbun material longsor. Namun, pihak pengelola telah mensiasati itu dengan membuat bak-bak penampungan, sehingga lebih memudahkan para pendaki untuk memperoleh air. Namun sayangnya sampah masih menjadi masalah serius di sini. Cuaca yang dingin ditambah tubuh yang masih lelah karena perjalanan kemarin membuat diri ini malas bergerak. Namun karena kita harus makan, jadi mau tidak mau kita harus menggerakkan badan agar juga tidak menjadi lebih dingin. Karena kami tidak menggunakan jasa porter, jadi untuk makan, mengambil air, dan memenuhi kebutuhan pribadi selama pendakian itu kami lakukan secara mandiri. Dan usai masak, kami pun makan.
Ya, sekedar informasi saja untuk teman-teman, di Pelawangan Sembalun harus berhati-hati dengan kerah yang begitu jahil. Mereka sering membegal makanan, logistik kita, sehingga harus berhati-hati. Tampak bule ini dia mengusir para kera itu menggunakan ketapel. Ajar. Dan sore itu kami menghabiskan hari dengan bercerita, bercanda bersama. Ada yang menjalankan ibadah dan sambil menunggu malam. Kira-kira pukul 1 kami bangun dan mempersiapkan diri untuk summit attack. Jadi perjalanan kurang lebih 5-7 jam, sehingga kami harus berangkat tengah malam agar dapat menikmati matahari terbit di puncak. Dan untuk teman-teman yang mau mendaki Gunung Rinjani, terlebih untuk summit attack, wajib menggunakan gaiter untuk melindungi sepatu dari abu dan pasir. Dan sebelum summit attack, kami berdoa terlebih dahulu. Malam itu puluhan bahkan mungkin ratusan headlamp menghiasi gelapnya malam, sehingga terlihat bagaikan lampu Natal yang berkelap-kelip, semakin membuat suasana menjadi lebih terasa suasana summit dibandingkan gunung-gunung sebelumnya yang pernah saya daki. Sungguh pengalaman yang luar biasa. Begitu banyak para pendaki yang summit hari itu, membuat jalur terkadang macet. Terlebih spot-spot tertentu yang seperti terlihat dalam video ini biasanya viral di media sosial karena macet. Nah, di spot ini yang sering sekali macet. Dinginnya pagi itu tidak terlalu terasa karena badan terus bergerak, sehingga panas dalam tubuh stabil, bahkan sedikit berkeringat. Tapi jangan coba-coba kita berdiam terlalu lama, maka dingin langsung akan terasa, menusuk sampai tulang. Perlahan medan mulai berubah dari tanah padat menjadi pasir, sehingga membuat kami kesulitan dalam melangkah. Maju selangkah, terkadang bisa mundur 2 langkah. Ya, mohon maaf teman-teman karena keterbatasan fasilitas perekam serta angin yang ribut. Jadi suara saya mungkin di video ini tidak terdengar dengan baik. Namun inti yang saya mau katakan di bagian video ini yakni saya telah tiba di persimpangan. Jadi persimpangan itu adalah pertemuan antara jalur dari bawah dari campsite menuju jalur ke puncak gunung. Jadi macam punggung naga begitu. Karena saya berjalan agak cepat, saya tiba di puncak masih dalam keadaan gelap. Mantap. Namun
Pengalaman ini pengalaman yang luar biasa bagi saya. Di tengah perjuangan, rasa capek, rasa dingin, namun saya berhasil sampai di puncak. Sungguh pengalaman yang luar biasa dan tak akan pernah terlupakan selama hidup. Dan perlahan sang surya mulai menunjukkan sinarnya dan sesi foto-foto pun dimulai untuk mengabadikan momen yang langka ini. Well done, Mister. Come on. Nah, di sini terlihat di balik foto-foto yang begitu indah terdapat perjuangan yang luar biasa. Terlihat di puncak saja masih berjuang untuk antri mendapatkan spot terbaik untuk mengambil gambar. Jadi mantap. Bukan kaleng-kaleng guys. Yang penting yakin. Suasana yang selalu saya rasakan ketika berada di puncak gunung yakni perasaan syukur dan sujud serta kagum akan begitu besar ciptaan Tuhan, begitu luar biasa indah dan megah ciptaan Tuhan, dan begitu kecil diri kita dibandingkan dengan alam semesta yang begitu indah. Jadi sudah sepatutnya kita menjaga dan merawat alam yang begitu indah agar tetap lestari. Terima kasih Gunung Rinjani untuk pengalaman yang luar biasa ini. Dan saya berjanji kelak saya akan kembali.